Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Dari kejauhan terlihat rumah kosong Marni. Dimas, itulah rumah almarhum ibu kamu. Joko menunjuk rumah kosong yang semakin dekat. Seketika laju jalan Dimas menjadi lambat. Darahnya berdesir hebat dengan jantung yang berdetak 2 kali lipat. Tangan dan kakinya seketika menjadi dingin. Namun bukan karena rintik hujan, melainkan rasa gugup yang tiba-tiba menyerang. Dimas berhenti di depan rumah Marni. Entah kenapa rasanya rumah itu tak terasa asing. Padahal baru kali ini dia melihat rumah itu. Dalam mimpinya pun rumah itu tak pernah hadir. Matanya menyisir ke segala arah. Terlihat menyeramkan di mata orang lain, namun tidak di mata Dimas. Rumah yang sudah keropos itu sepertinya hanya tinggal menunggu waktu di mana dia akan roboh dan rata dengan tanah. Kolam ikan di samping rumah masih terlihat hitam, padahal turun hujan setiap hari. Ada banyak yang ingin dia ungkapkan dalam benaknya, tapi entah kenapa dia lebih memilih untuk memindai rumah Marni lebih lama. Sembari merandai-andai jika dia dibesarkan oleh orang tua yang utuh di rumah itu. "Ibu," ucapnya dengan lirih, namun masih bisa didengar oleh Joko. "Sabar." Joko menumpuk pundak Dimas. Hampir 10 menit mereka berdiri di sana tanpa banyak kata yang terungkap. Mereka larut dalam pikiran masing-masing. Walaupun Dimas tak pernah melihat bagaimana wajah ibunya, namun dia tetap lahir dari rahim Marni. Dia sadar ibunya tidak salah. Mereka hanya korban yang meminta keadilan, namun dengan cara yang salah. "Ayo, hujan semakin lebat," ajak Joko. "Sebentar lagi," ucap Dimas. 22 tahun memang tidak sebanding dengan waktu 10 menit yang Joko berikan. Dimas belum puas memperhatikan rumah di mana dia dilahirkan. Joko yang merasa iba hanya menurut dan berdiri di belakang Dimas. Tak peduli dengan guyuran hujan yang semakin lebat. Setelah puas memandangi rumah Marni, mereka kembali berjalan menuju rumah Pade Bayu. Joko yakin jika Pade Bayu pasti ada di rumah. Biasanya dia tak ke pasar jika cuaca hujan seperti ini, karena biasanya sungai akan meluap sehingga rakit tak ada yang beroperasi. Dari kejauhan sudah terlihat warung bakso yang masih tutup. "Tok tok tok, Pak De," ucap Joko. Pintu langsung terbuka, menampakkan laki-laki yang Joko cari. "Joko?" Pade Bayu tak percaya jika yang berdiri depannya adalah Joko. "Iya, ini saya, Pak De." "Alhamdulillah." Pade Bayu langsung menghambur memeluk Joko yang berdiri di depan pintu. "Mana Sante?" tanyanya lagi dengan mata berkaca-kaca. Dia mengecek tubuh Joko memastikan tak ada luka tubuhnya setelah lama menghilang. "Dia di rumah." "Ayo masuk, kita bicara di dalam." Namun sebelumnya Pade Bayu menatap laki-laki di samping Joko yang tidak dia kenali. "Siapa ini?" Pade Bayu menatap Dimas yang seperti tidak asing baginya. "Saya Dimas." Dimas hanya memperkenalkan namanya tanpa menyebutkan siapa dirinya. "Yuk masuk." Mendengar ribut-ribut di depan pintu, Yati yang sedang masak di dapur langsung menghampiri. Dia tak kalah terkejutnya dengan sang suami saat melihat Joko yang selama ini mereka cari tiba-tiba datang. "Sebenarnya kalian kemana selama 2 minggu ini?" Pertanyaan itu sudah sangat ingin Pade Bayu lontarkan sejak tadi.
Malam itu, saya dan Santi didatangi oleh arwah Marni. Dia menyerang kami, sehingga kami berlari ke dalam hutan untuk menghindar. Kami sempat terlunta-lunta di hutan gaib selama berhari-hari. Bahkan kami berdua hampir kehilangan nyawa kami di sana. Untungnya, kami masih bisa selamat dan bisa keluar dari sana. Hingga akhirnya, kami diselamatkan oleh keluarga Dimas. Santi juga sudah melahirkan. Anak kami perempuan, Pak De, jawab Joko dengan antusias. Sepasang suami istri itu menutup mulut tak percaya dengan perkataan Joko. Alhamdulillah ya Allah, ucap mereka serentak. Oh ya Pak De, rumah ibu kok sangat bersih ya. Ayam peliharaannya juga ada yang memberi makan. Apa Pak De dan Bude yang melakukannya? Joko tiba-tiba teringat dengan rasa penasarannya itu. Tapi keduanya sontak memundurkan wajah mereka. Raut wajah bingung sangat ketara dari keduanya. Loh, Pak De dan Budemu tak pernah lagi datang ke rumah itu setelah tahlilan hari keempat, jawab Pak De Bayu. Jawaban itu tentu tidak sesuai dengan ekspektasi Joko. Di sini hanya Pak De Bayu, saudara dekat Joko dan Yuwati. Rasanya tidak mungkin jika ada tetangga yang sukarela memberi makan ayam selama 2 minggu. Jangankan memberi makan ayam atau membersihkan rumah, datang ke sana saja mereka tak akan berani. Selama kalian hilang, mertua kamu juga datang ke sini, dan kami sempat mencari kalian ke dalam hutan. Namun kami tak menemukan siapapun sehingga pencarian kami dihentikan. Seorang kiai yang dibawa mertuamu juga bilang jika kalian akan baik-baik saja dan kembali dengan selamat. Oleh karena itu, aku hanya mengirimkan doa untuk keselamatan kalian. Dan akhirnya, doaku terkabul oleh Allah. Setelah kalian pergi, tahlilan yang kita rencanakan hingga hari ke-7 berakhir di hari ke-3. Karena tak ada orang yang datang. Semuanya ketakutan oleh arwah Yuwati yang semakin meresahkan warga. Pak De Bayu menarik napas panjang di akhir kalimat. Apa arwah ibu masih mengganggu warga? Tanya Joko. Masih, bahkan lebih parah. Kini bukan hanya Yuwati yang meneror desa kita, tapi banyak warga yang sudah meninggal puluhan tahun lalu yang juga mengganggu kami setiap malam. Namun semuanya menunjukkan peringai sedih, seperti meminta tolong. Ada juga warga yang pernah menyaksikan sekumpulan orang yang berbondong-bondong masuk ke arah hutan larangan, sembari memikul benda seperti batu di atas punggung mereka. Ada perempuan, laki-laki, dan anak-anak dengan wajah lusuh. Apa maksudnya? Namun sampai saat ini, kita terasa sangat mencekam setiap malam, jawab Pak De Bayu. Joko tentu saja kaget. 2 minggu meninggalkan desa ini dan kembali dengan berita yang tidak mengenakan. Terlebih nama sang ibu yang juga ikut terlibat. Sedangkan Dimas, hanya dia mendengarkan mereka mengobrol, tanpa ingin mencelah karena dia tak mengetahui apapun. Lalu, apa rencana warga selanjutnya? Tanya Joko lagi. Entahlah, kami hanya bisa bersembunyi dalam rumah masing-masing setelah malam datang. Tidak ada yang tahu kapan teror ini akan selesai. Ade terlihat pasrah. Ada rasa bersalah karena Joko tak menepati janjinya untuk mengadakan tahlilan sampai hari ke-7. Oh ya Pak De, perkenalkan, ini Dimas. Dia anak Marni. Apa? Pak De Bayu dan istrinya hampir terjengkang ke belakang. Kamu jangan bercanda Joko. Pak De Bayu meninggikan suaranya. Mas Joko tidak bohong. Saya memang anak Ibu Marni, ucap Dimas setelah sekian lama terdiam. Bagaimana bisa? Bukankah anak mereka sudah... Pak De Bayu tak meneruskan ucapannya. Panjang ceritanya Pak De. Namun sebenarnya anak Marni masih hidup. Dia ditemukan oleh seorang pemburu
dan merawatnya hingga saat ini. Bahkan ibu dan bapaknya juga ikut ke desa ini. Dan sekarang mereka ada di rumah, ucap Joko. Pak De Bayu begitu syok mendengar penuturan Joko. Rasa kecewa dan sakit hati yang pernah Joko rasakan juga Pak De Bayu rasakan. Dia merasa kematian keluarga Yuwati hanya sia-sia belaka jika nyatanya anak Marni masih hidup. Sudahlah Pak De, tak ada gunanya sakit hati dan saling memusuhi. Tugas kita saat ini hanya mendamaikan Marni dengan harapan dia akan kembali ke alam yang seharusnya setelah bertemu dengan anaknya. Sudah saatnya desa kita kembali damai tanpa bayang-bayang arwah perempuan itu, ucap Joko saat melihat wajah Pak De Bayu yang terlihat kecewa. Pak De Bayu tidak menyangka jika Joko akan selegowo itu dengan kejadian kelam yang menghantuinya selama puluhan tahun. Saya minta maaf atas semua perbuatan ibu, ucap Dimas dengan tulus. Tak bisa dipungkiri jika masih ada rasa kecewa dalam benak Pak De Bayu. Tapi dia sadar jika ucapan Joko ada benarnya juga. Dia juga melihat ketulusan dari wajah Dimas. Semoga rencana kita diberi kelancaran dan kemudahan oleh Maha Yang Kuasa, ucap Pak De Bayu. Pantas saja aku seperti tidak asing dengan anak ini, karena kau sangat mirip dengan Basri, bapakmu, sambung Pak De Bayu. Cukup banyak yang mereka bicarakan, hingga akhirnya Joko dan Dimas pamit pulang, karena Santi dan yang lainnya pasti sudah menunggu di rumah. Kami pamit dulu Pak De. Mereka kembali membuka payung, karena hujan tak kunjung reda. Apa setiap hari selalu hujan Pak De? Tanya Joko. Sejak kepergian Yuwati, hujan memang tak pernah berhenti sehari pun. Biasanya akan reda hanya di siang hari, sedangkan malam hingga pagi akan tetap seperti ini. Padahal seharusnya ini bulan-bulan kemarau. Namun di desa lain memang sudah kemarau. Hanya di desa kita saja yang musim hujan. Entahlah, adik juga tak mengerti, jawabnya sembari menatap langit yang seakan tak kehabisan air untuk mengguyur desa mereka. Apa ini ada hubungannya dengan kepergian ibu? Gumam Joko saat melewati rumah kosong Marni. Dimas kembali melamun di depan sana. Dia sadar keberadaannya di desa ini tidak akan lama. Dia harus memanfaatkan waktu untuk menatap bangunan itu. Sebenarnya dia ingin sekali masuk ke dalam sana dan melihat apa yang ibunya tinggalkan. Namun keberaniannya belum cukup. Loh Mas, kenapa lama sekali? Ucap Santi saat mereka tiba. Iya, kami keasyikan ngobrol. Pak De dan Bude bilang dia akan kesini nanti untuk menjenguk Julaika, jawab Joko sembari menutup payung. Iya Mas, kalau begitu kalian berdua cepat makan. Kami sudah duluan, ucap Santi. Dia menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Saat ini, dia sedang menggendong Julaika ditemani Surti di ruang tamu. Sedangkan Pandi sedang duduk di teras depan ditemani anjing Batman. Sedangkan di kota, Ahmad, Asri, dan Kiai Abdullah sudah berangkat menuju desa Wanimah. Mereka begitu was-was karena belum ada kejelasan. Namun ada sebuah harapan besar dalam diri mereka bertiga. Tasbih tak henti-hentinya berputar di tangan Kiai Abdullah. Hal itu untuk menepis gangguan yang mungkin akan muncul dan menghambat perjalanan mereka. Sekitar pukul 9 pagi, akhirnya mereka sampai di depan sungai. Mereka menunggu rakit hingga 1 jam lamanya karena menunggu sungai surut. Senyum ketiganya mengembang saat mereka sudah benar-benar menginjakan kaki di desa Wanimah. Seperti biasa, aura yang berbeda selalu mereka rasakan saat melewati gapura. Terasa lebih dingin dan mencekam. Hal itu baru dirasakan Asri karena ini kali pertama dia datang ke sana. Matanya terus menyisir ke segala arah. Dia tak percaya
jika anak dan menantunya hidup di desa terpencil seperti ini. Selama ini Joko hanya bilang jika dia tinggal di desa, namun bukan seperti ini dalam bayangan Asri. Assalamualaikum. Pade Bayu dan Yati datang dengan sumringah ke rumah Joko sesuai janjinya tadi pagi. Waalaikumsalam, Pak Deh, Bude. Santi langsung menyalami keduanya dengan takzim setelah membuka pintu. Alhamdulillah, akhirnya kalian pulang dengan selamat, ucap Pade Bayu penuh haru. Dia pernah berpikir untuk mengikhlaskan Joko dan Santi karena tak kunjung ada kabar. Iya Pak Deh, alhamdulillah kita masih dilindungi, jawab Santi. Apa ini anakmu? Yati menatap bayi perempuan yang digendong Santi. Iya, namanya Zulaika. Dia lahir 2 minggu lalu. Santi ikut menatap bayinya yang terbungkus selimut tebal di pangkuan. Aku boleh menggendongnya? Tanya Yati lagi. Tentu saja Bude. Santi memberikan Zulaika kepada Yati. Wanita itu dengan senang hati membawa Zulaika ke pangkuannya. Pak Deh, Bude, ayo masuk. Santi membuka pintu lebar-lebar untuk keduanya. Kenalkan, ini Pak Pur dan ini Bu Surti. Mereka berdua adalah orang tua angkat Dimas, sekaligus orang yang menampung kami selama hilang. Pandi dan Surti yang sedang duduk ikut berdiri untuk menyambut Pade Bayu dan istrinya. Pade Bayu mengulurkan tangan kanannya untuk bersalaman. Pandi dan Surti dengan senang hati menerima jabatan tangan mereka. Saya Bayu dan ini istri saya Yati. Terima kasih sudah mau menolong Santi dan Joko. Kami tidak tahu bagaimana nasib mereka jika tidak bertemu kalian, ucap Pade Bayu diiringi senyum teduh. Sama-sama Pak Bayu, ucap Surti dan Pandi bersamaan. Pak Bayu tak perlu sungkan, toh dengan bertemunya kami dan Joko menjadi jembatan terbukanya sebuah rahasia yang memang seharusnya terbuka. Semoga saja kedatangan keluarga kami ke sini bisa membawa perubahan untuk desa kalian, lanjut Pandi. Surti dan Dimas sedikit terkejut karena perlahan Pandi kerap kali memperlihatkan sikap hangatnya terhadap orang lain. Amin, ucap semua yang ada di ruangan. Oh ya Santi, kemana Joko? Ada yang ingin Pak De bicarakan dengan dia. Pade Bayu berubah lebih serius lagi. Ada di belakang. Sebentar, Santi panggilkan dulu. Santi berlalu ke belakang mencari sosok Joko yang sebelumnya berpamitan untuk membersihkan bagian belakang rumah. Santi tak perlu mencari lebih jauh karena Joko sudah terlihat saat dia membuka pintu belakang. Mas, ada Pade Bayu dan Bude Yati di ruang tamu. Katanya ada yang mau dibicarakan. Sepertinya sangat penting, ucap Santi tanpa basa-basi. Oh iya, sebentar. Joko langsung mencuci tangan, lalu meninggalkan pekerjaannya. Pade dan Bude sudah datang, ucap Joko berbahasa basi saat datang ke ruang tamu. Iya, sini duduklah. Ada yang harus kita bahas. Pade Bayu menepuk lantai berlapis karpet di sampingnya. Iya Pak De. Joko menurut dan duduk di samping Pade Bayu tanpa paksaan. Kini semuanya sudah duduk bersamaan di ruang tamu termasuk Dimas. Ada apa Pak De? Sepertinya sangat serius. Entah kenapa hati Joko berubah gusar. Dalam hati dia menebak-nebak apa yang akan disampaikan oleh Pak D-nya. Begini kok, aduan warga semakin banyak pada Pak D dapatkan. Sebagai satu-satunya keluarga dekat Yuwati, warga tak sungkan untuk mengadukan keluhan mereka pada Pak D. Dari yang mengelut dengan tenang hingga sampai berakhir adu mulut. Karena mereka tahunya jika kamu dan Santi menghilang, kebanyakan warga menganggap kalian kabur ke kota karena menghindar masalah ini. Warga mengadu jika mereka kerap kali didatangi arwah Yuwati. Bahkan 2 minggu kebelakangan ini, hampir tak ada anak-anak yang bermain di lapangan atau di pekarangan rumah mereka. Kebanyakan dari mereka akan langsung demam tinggi setelah didatangi teror ketuk pintu tengah malam.
yang konon katanya dilakukan Yuwati. Sedangkan yang tidak demam pun tak diizinkan keluar rumah oleh orang tua mereka. Keadaan desa juga semakin semrawut akhir-akhir ini. Banyak warga yang ketakutan untuk keluar di malam bahkan siang hari. Bahkan ada yang sampai tidak memanen hasil ladang mereka, karena ladang berada jauh dari pemukiman. Tak hanya berdampak pada warga lain, Adi sendiri juga kena dampaknya. Warung bakso juga sudah lama tutup karena tidak ada yang beli. Selain takut keluar rumah, mungkin mereka juga tak punya uang karena tidak panen. Pade Bayu tak sungkan-sungkan membicarakan masalah ini, walaupun ada keluarga Dimas di sana. Pade Bayu sebenarnya ingin membicarakan hal itu tadi pagi, namun Joko dan Dimas keburu pulang. Joko semakin gusar dibuatnya. Entah apa yang membuat Yuwati pergi dengan tidak tenang, sehingga arwahnya gentayangan seperti ini. Dia juga merasa bersalah pada semua warga desa. Entah apa yang akan dihadapi nanti jika bertemu warga. Pantas saja, pagi tadi dia tak menemukan satu warga pun. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak De? Tanya Joko lirih. Pak De, ini Santi yang berucap. Iya. Ini semua pandangannya beralih pada Santi. Sebenarnya kemarin Santi bermimpi melihat puluhan manusia berjajar rapi dengan berbagai usia. Wajah mereka pucat dan lelah. Baju mereka juga kotor dan lusuh. Namun di sana terlihat juga keempat kakaknya Mas Joko, Ibu, Bapak, Basri, juga Dewi. Sehingga Santi menyimpulkan, jika mereka semua adalah sekumpulan korban kekejaman Marni dari masa ke masa. Selain itu, Ibu juga berpesan agar kita segera menyelamatkan mereka karena mereka sudah lelah. Santi menjeda ucapannya. Semuanya terlihat kaget karena Santi tak pernah menceritakan mimpi itu pada siapapun termasuk Joko. Dimas terlihat semakin menunduk. Mungkin rasa malu dan bersalah yang mewakili sang ibu semakin besar. Namun dia tak berani angkat suara karena tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Apa mungkin arwah ibu gentayangan karena ingin meminta tolong pada kita? Mungkin juga menolong mereka adalah salah satu cara untuk mengembalikan ketentraman desa. Sebenarnya tujuan kami ke sini membawa Dimas untuk mempertemukan dia dengan arwah ibunya. Semoga saja itu bisa membuat dendam Marni menghilang dan kembali ke tempat yang seharusnya, ucap Santi panjang lebar. Pade Bayu mengangguk kecil karena satu pikiran dengan Santi. Begitu juga dengan Joko. Berarti kesimpulannya, yang menghantui desa kita adalah ibu dan arwah para korban Marni yang meninggal tidak wajar. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan mereka di sana? Ucap Joko. Hatinya terasa teriris memikirkan kehidupan seperti apa yang ibunya lalui di alamnya sana. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan mimpi yang selalu kita alami saat di awal ibu meninggal dunia? Dalam mimpi itu, ibu selalu hadir dengan wajah sedih dan lelah. Dia berada di keramaian di mana banyak sekali manusia yang berlalu lalang sembari mengerjakan pekerjaan berat. Mungkin kala itu ibu bermaksud meminta tolong. Hanya saja kita yang tidak peka, ujar Santi. Berarti di sana ibu disiksa. Joko meneguk salivanya yang terasa pahit. Hal itu seakan menyambung dengan cerita warga yang mengaku melihat segerombolan orang yang mengangkat batu dengan menuju hutan larangan. Jangan berpikir buruk dulu, Mas. Karena semuanya baru dugaan. Walaupun itu adalah kemungkinan besarnya. Sekarang kita hanya perlu segera mempertemukan Dimas dengan Marni agar semuanya cepat selesai, ucap Santi yang berusaha menenangkan Joko. Sekarang satu persatu benang kusut itu mulai terbuka. Bahkan Pandi dan Surti yang sebelumnya tidak tahu apa-apa juga mulai paham.
Tapi bagaimana cara kita mempertemukan Dimas dan ibunya? Setelah kalian menghilang, arwah Marni juga tak pernah muncul di desa kita, malah berganti dengan arwah-arwah korbannya, ucap Padi Bayu. Semuanya mulai berpikir keras. Padahal saat tidak dibutuhkan, arwah perempuan itu dengan senang hati mengganggu Sati setiap malam. Namun saat diperlukan, ia malah tidak muncul. Itulah mengapa arwah-arwah itu baru bermunculan akhir-akhir ini. Setahu Santi, orang yang berada di belakang Marni adalah Mbah Sur. Mungkin jika kita panggil dia, maka Marni juga akan datang. Bukankah hanya perlu menyebut namanya sebanyak 3 kali agar dia datang? Usul Santi. Jangan, teriak Pade Bayu, Joko serta Yati bersamaan. Sementara di Gapura, 3 orang yang baru datang dari kota sedang berjalan menuju rumah Santi. Pohon-pohon yang menjulang tinggi di kanan dan kiri jalan menjadi pemandangan mereka sepanjang jalan. Apa masih jauh dari sini, Pak? Tanya Asri pada Ahmad. Mungkin 20 menit lagi kita sampai di rumah Santi, Bu, jawab Ahmad tanpa menoleh. Asri hanya mengangguk. Baginya tak masalah sejauh apapun dia harus melangkah jika tujuannya adalah Santi. Kenapa sepi sekali ya, Pak? Asri mengedarkan pandangannya ke segala arah. Tak ada satupun orang yang dia lihat. Suasana desa yang temeram dan berkabut karena matahari belum muncul membuat Asri bergidik ngeri. Apalagi gerimis kecil yang tak kunjung berhenti membuat dia merasa seperti sedang berada di film horor. Mungkin karena hujan, Bu, jawab Ahmad. Terakhir kali dia datang ke sini, memang lumayan banyak warga yang dia temui. Bahkan di atas rakit pun mereka harus berdempetan. Sangat jauh berbeda dengan hari ini yang sangat sepi seperti desa mati. Tak ada warga yang berlalu lalang menuju ladang atau anak-anak yang bermain di depan rumah. Sedangkan Kyai Abdullah mulai mencium ada yang tidak beres dengan desa ini. Sebaiknya kita percepat langkah, ucap Kyai Abdullah di sela-sela zikirnya. Dia merasa ada yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Namun dia tak tahu makhluk itu bermaksud baik atau buruk. Karena di desa ini Kyai Abdullah kerap kali tak bisa menggunakan kelebihannya dengan baik. Asri dan Ahmad harus berhati-hati dalam melangkah karena jalanan begitu licin dan berlumut. Semakin lama jarak mereka dengan rumah Santi semakin terkikis. Dalam hati Ahmad terus berdoa, semoga saja usahanya datang kembali ke desa ini tidak sia-sia. Kyai Abdullah selalu merasa berbeda saat melewati rumah kosong milik Marni. Pak, kenapa jalannya buruk sekali? Keluh Asri saat berjalan di jalan setapak menuju rumah Joko. Namanya juga di pelosok, Bu. Sebenarnya Ahmad tidak sabar ingin memberitahu Asri jika rumah Santi berada di depan mereka. Namun dia takut, Asri kecewa jika ternyata Santi dan Joko masih belum ada di dalam rumah. Ahmad menyipitkan matanya, sembari menerka-nerka apakah perkataan Kyai Abdullah benar adanya atau tidak. Namun ada binar di mata Ahmad saat melihat pintu rumah Santi yang terbuka lebar. Ahmad mempercepat langkahnya, ingin segera sampai di tempat tujuan. Pak, hati-hati, jalannya licin, teriak Asri yang ngilu melihat Ahmad berlari, karena mereka tak biasa berjalan di jalan seperti ini. Dari dalam rumah, Santi terkejut bukan main, karena seperti mendengar suara sang ibu. Dia berlari keluar tanpa memperdulikan siapapun. Dia berhenti di ambang pintu dengan dada yang bergemuruh hebat. Tangan dan kakinya mendadak dingin dan bergetar kala melihat 2 insan yang amat sangat dia rindukan selama lebih dari 3 bulan ini. Bapak, Ibu. Air mata Santi merengsek keluar tanpa aba-aba. Santi. Ahmad dan Asri berjalan terseok-seok karena licinnya tanah yang mereka pijak. Untungnya tak ada tragedi apapun hingga mereka sampai di teras. Ahmad yang paling dulu memeluk Santi dengan begitu kuat.
disusul oleh Astri di belakangnya. Rindu bercampur rasa cemas yang menghantui mereka selama ini akhirnya pecah. Beban berat yang mereka pikul seakan mencair begitu saja saat keduanya melihat sosok Santi yang masih sehat tanpa kurang satu apapun. Air mata ketiganya luruh, namun bukan lagi air mata kesedihan seperti biasanya, melainkan air mata haru dan bahagia. Di saat bersamaan, Joko juga keluar. Dia sangat terkejutnya saat melihat kedua orang tua Santi sudah berada di luar. "Bapak, Ibu," ucap Joko tak percaya. "Joko." Astri dan Ahmad juga mengajak dia bergabung dan saling memeluk. Cukup lama mereka melepas rindu, sampai akhirnya Astri sadar jika perut Santi sudah tak lagi membuncit seperti terakhir kali bertemu. "Santi, kemana dia?" Dada Astri bergemuruh. Takut terjadi sesuatu yang buruk pada si jabang bayi. "Dia ada, Bu. Dia sudah lahir," jawab Santi diiringi senyum yang semar karena tertutup air mata. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.